2 Assalamualaikum. Alarm KB nya tadi satu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari yang penuh berkah ini. Yang pertama, Bapak akan, ya sebelum kita akan membahas mengenai tentang materi, ya Bapak akan sedikit yang absen dulu lah ya. Absen yang gak hadir. Oh iya. Kemudian di Putra banyak ya, kelihatannya banyak yang gak hadir. Ya, kita doakan Pak. Kita doakan yang hadir di sini tetap istiqomah dalam belajarnya. Kemudian yang sakit diangkat penyakitnya, kemudian selalu memberikan kesehatan kepada Jangan nyawanya. ya mungkin bagus. Langsung saja ya. Nah, kita ada ntar Bapak ada jadwal lagi. Gitu kan. Bapak akan membahas mengenai tentang ikhlas dalam beribadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada sedikit perbedaan. Cuman sebelum itu Bapak pengen tahu apa sih ikhlas? Apa sih ikhlas? Menurut logika teman-teman semua, ikhlas itu apa? Coba Mardiah, ikhlas itu apa? Apa Pak? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu nggak mengharapkan apa-apa murni. Oh seperti itu. Ya. Terus ada apa itu? Sikap hati yang murni dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Dari Putra biasanya Ujang itu adanya Iting. Meledak. Seperti apa? Menurut apa yang pemikiran Anda? Ikhlas itu ada 3 Ya. tingkatan: ikhlas karena Allah, ikhlas karena yang itu Pak, ikhlas murni karena Allah Pak. Oh iya. Baik. Boleh ya, bisa kita simpulkan bahwa ikhlas itu berasal dari kata kholasok yang artinya bisa diartikan sebagai bersih ataupun suci ataupun jernih, juga bisa diartikan sebagai tidak ternodai atau terkena campuran. Nah, bisa kita simpulkan dari itu semua bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang murni, yang tidak bisa atau yang tidak dapat tercampuri oleh hal-hal yang dapat mencampurinya. Itu ikhlas. Bila mana seseorang mengamalkan ikhlas atau di dalam dirinya itu terdapat rasa ikhlas, maka orang tersebut adalah orang yang memiliki agama yang murni. Agama yang murni yang tidak dapat tercampuri dengan hal-hal yang dapat mencampurinya, gitu. Dan niat yang dia niatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dan juga tidak menyekutuinya dan tidak mengharapkan hal-hal lain lah, pahala surga ataupun hal-hal yang dapat mencampurinya itu. Ya. Sebentar ya. Lanjut. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah, coba salah satu Bapak pengen ada yang membacanya dari Teul Pak aja lah. Yang ada di depan, yang selalu standby. Insya Allah kan ada Bapak. Hadisnya ada Ini apa? hadis tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah
lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura falamma kasara lahu sholla jalisan fa idza arada ayyarka'a qoma faqra summa raka'a. Sudah? Udah. Ya mungkin dari laki-laki boleh dibacakan mengenai apa artinya? Ya, yang baru datang. Silakan baca artinya. Boleh dikasih lihat dulu. Dari Aisyah. Iya. Sorry. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau berbengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu rukuk. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi dalam hadis yang sudah dijelaskan itu bahwasannya Rasulullah itu melakukan ibadah sampai beliau kakinya itu bengkak, bukan bengkak, tapi bengkak. Orang Medan. Ternyata di kelas kita ada orang Wamena. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda atau berkata, ya apakah fala tuhibbu an akuna abdan syakuran, apakah aku tidak diperbolehkan untuk bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur? Ya hampir sama seperti yang telah tadi dijelaskan ya. Sebenarnya Bapak pun kurang enak kalau sama-sama Bapak ya satu judul dalam dua ini gitu kan. Nah, lanjut saja. Jadi menurut pengarang kitab Manazilus Syairin yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tidak melihat amal itu sebagai amal. Itu yang pertama, tidak melihat amal itu sebagai amal. Maksudnya bila mana seseorang itu melakukan ibadah ataupun melakukan amal yang soleh, itu tidak mengharapkan imbalan, itu tidak mengharapkan imbalan, dan semata-mata apa yang dia lakukan itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menginginkan pahala surga ataupun takut dari siksa api neraka. Itu. Kemudian yang kedua, malu terhadap amal dan terus berusaha beramal. Tingkatan yang kedua. Nah, maksudnya apa? Jadi bila mana ada seseorang yang melakukan ibadah ataupun melakukan amal, dia itu merasakan dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu belum pantas semata-mata karena Allah. Belum pantas semata-mata karena Allah. Jadi dia tuh merasa malu gitu. Makanya dia berperasaan seperti itu. Tetapi meskipun dia memiliki perasaan seperti itu, tapi dia tetap melaksanakan, tetap terus berupaya untuk selalu beramal soleh ataupun selalu beribadah. Kemudian tingkatan yang ketiga atau ikhlas yang ketiga itu memurnikan amal. Maksudnya memurnikan amal itu bila mana ada seseorang yang melakukan ibadah ataupun amal yang soleh, dia itu melakukan sesuai dengan ilmunya, seperti itu. Itulah salah satu daripada nukilan dalam kitab Manazilus Syairin yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ansari. Nah, kemudian Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani itu berpendapat juga dalam kitabnya Raudatul Talibin, bukan
Mohon maaf, dalam kitab Nurul Dolam, beliau berpendapat bahwa ikhlas itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Tadi ikhlas terbagi menjadi 3 derajat. Kemudian menurut Syekh Nawawi bahwa ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Kemudian tingkatan yang kedua itu ikhlas karena akhirat. Kemudian tingkatan yang terakhir itu ikhlas karena dunia. Nah, sekarang Bapak mau tahu ikhlas karena Allah itu seperti apa? Mumtaz, coba. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu kita beribadah, baik itu sholat, sedekah dan lain-lain, itu semata-mata karena Allah saja. Semata-mata karena diperintah oleh Allah. Semata-mata itu perbuatan yang baik, sehingga tidak ada di dalam hatinya tuh ingin mendapatkan pujian atau penilaian daripada orang lain. Bisa. Kemudian itu adanya Kang Iting, boleh dipenjelaskan boleh dijelaskan mengenai tentang ikhlas karena Allah itu seperti apa? Menurut Anda? Menurut Abi Pak, Ya. ikhlas karena Allah, semua pergerakan Tapi pergerakan perilaku pergerakan perilaku semuanya anggap ibadah dan semuanya hanya karena Allah Pak. Abi erek sekolah Pak, sekolah ya karena Allah. Abi nyadun karena Bapak karena Allah gitu Pak. Ya, boleh. Itu yang pertama. Tingkatan yang pertama yaitu ikhlas karena Allah, ya seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Kak Mumtaz. Bila mana seseorang yang melakukan ibadah ataupun beramal soleh itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, tidak atau beribadah karena tujuan takut atas siksa neraka. Jadi semua hal yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata karena untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ikhlas karena akhirat. Coba, ikhlas karena akhirat menurut Jaka itu seperti apa? Ikhlas karena akhirat, ibaratkan begini, sholat tadi sholat duha, sholat tahajud, ada itu teh ibadah, tapi ibadahnya karena mengharapkan pahala-pahala tersebut, mengharapkan akhirat yang dicapainya. Baik, ya. Kemudian tingkatan yang kedua itu ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena akhirat itu bila mana seseorang beribadah atau beramal yang soleh itu bertujuan karena untuk mendapatkan pahala akhirat, untuk mendapatkan pahala surga, untuk yaitu semua yang dia lakukan itu semata-mata karena hanya untuk menempat di surga ataupun ya dia takut dengan siksa neraka, itulah. Jadi tujuannya itu hanya untuk mengharap ganjaran atau pahalanya, itu pahala akhirat. Kan banyak juga ya orang-orang yang seperti itu, dia banyak beribadah tapi tujuannya cuma sekedar akhirat. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Kadang ada seseorang yang beribadah akhiratnya saja, juga ada yang beribadah karena dunianya. Nah, ini tingkatan yang ketiga mengenai tentang ikhlas karena dunia. Jadi ikhlas karena dunia itu bila mana seseorang melakukan ibadah ataupun beramal soleh, itu tujuannya semata-mata ya karena untuk karena untuk pujian di dunia gitu. Ya, atau contoh lain lah. Contoh lain, seseorang melakukan ibadah membaca Al-Waqiah. Nah, kita tahu bahwa faedah Al-Waqiah itu agar
seseorang atau seorang hamba itu menjadi kaya, gitu kan? Itu yang diharapkan. Makanya selalu beribadah, ya yang diharapkan ya dari faedah tersebut, gitu. Atau dia seseorang tersebut itu melakukan sodako ataupun beramal sedekah. Tujuannya untuk ya supaya rizkinya itu berlipat ganda kan gitu. Itulah maksudnya ikhlas. Dia ikhlas ngasih tapi tujuannya karena dunia. Ya itulah. Kemudian diperkuat di dalam dalil yang lain dalam ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bapak minta baca oleh Ceri. Silakan Ceri. Al-An'am ayat 162. Kali. Al-An'am ayat berapa, Pak? Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kayaknya 60 detik lagi. Sudah? Sudah, astagfirullahaladzim. Setelah kita membahas mengenai hadis daripada ikhlas dalam beribadah, kemudian diperkuat dalam dalil Al-Qur'annya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan ya inna sholati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku itu lillahi rabbil alamin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang meraih alam semesta la syarika lahu yang tidak menyekutuinya wa bidzalika umitu dan dengan demikianlah sesuatu yang telah diperintahkan wa bidzalika umitu wa ana awwalul muslimin dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama yang berserah diri atau orang muslim. Itu ya itu sudah jelas dalam pernyataan dalam surat Al-An'am itu bahwa surat Al-An'am itu adalah surat komitmen di antara Allah dan hambanya seperti itu. Mungkin kurang lebih ya mungkin apa manfaatnya ikhlas dalam beribadah bagi siswa kelas 10 atau ya yang baru lulus SMP ke aliyah atau ke SMA. Manfaatnya itu banyak. Yang pertama ya salah satunya aja lah. Yang pertama di mana seorang siswa yang baru naik kelas itu kan pastinya dia itu mencari jati diri seseorang tersebut gitu kan, memilah mana yang baik mana yang buruk, kemudian dalam memberikan keputusan pun harus sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari situ dengan adanya hadis tentang ikhlas dalam beribadah ini ya siswa kelas 10 itu bisa menempatkan sesuatu hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Itulah mungkin kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.